Shalom, kami kelompok 25 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan agen kemoterapetik dengan topik aciclovir. Aciclovir merupakan agen yang digunakan untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV, mukopotan HSV, herpes zoster atau shingles, dan varicella zoster atau varicella. Nama generik dari aciclovir yaitu yang pertama ada aciclovir cream, aciclovir tablet 200 mg, dan yang terakhir aciclovir tablet 400 mg. Adapun nama paten dari aciclovir ada dua, yaitu Klinovir dan Coviral. Berikut adalah contoh gambar tiap sediaan buku obat aciclovir. Yang pertama ada sediaan tablet 200 mg, dan yang kedua ada sediaan tablet 400 mg. Golongan dan klasifikasi obat. Aciclovir masuk dalam klasifikasi obat antivirus atau antiviral, di mana aciclovir masuk ke dalam penggolongan obat keras yang hanya diperoleh dengan resep dokter, ditandai dengan adanya tanda khusus pada kemasan obat yang berbentuk lingkaran merah dengan tulisan K berwarna hitam di tengah. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya ada herpes simplex dan varicella zoster. Kontraindikasi ada gangguan fungsi ginjal, kehamilan, dan menyusui. Efek samping dari obat ini adalah adanya maliase, inflamasi atau febrile pada lokasi infus, nausea, vomitus, ras, termasuk Stevens-Johnson syndrome, diare, sakit kepala, sakit perut, kebingungan, agitasi, alopecia, anafilaksis, anemia, angioedema, anoreksia, ataksia, koma, disseminated intravascular coagulation atau DIIC, pusing dan kelelahan. Pada pasien anak, biasanya aciclovir dapat menurunkan kadar hemoglobin dan hitung jenis neutrofil absolut. Farmakodinamik aciclovir dimulai saat aciclovir masuk ke dalam sel, kemudian dikonversi menjadi aciclovir monofosfat oleh enzim timidin yang diproduksi oleh virus. Hal inilah yang menjelaskan bagaimana aciclovir dapat bersifat selektif dan tidak mengganggu replikasi sel normal. Farmakokinetik, yang pertama yaitu absorpsi. Bioavailabilitas aciclovir tidak terlalu baik, yaitu sekitar 10-30%. Bioavailabilitas semakin menurun seiring peningkatan dosis pemberian. Aciclovir diserap secara buruk dari traktus gastrointestinal. Sediaan topikal dapat diserap dalam jumlah kecil. Kedua yaitu distribusi. Aciclovir terdistribusi dengan baik dalam jaringan dan cairan tubuh, termasuk cairan cerebrospinal. Volume distribusi adalah 0,8 liter per kilogram atau 63,6 liter. Hanya sekitar 15% atau 9-33% yang berikatan dengan protein plasma. Berikutnya yaitu ekresi. Aciclovir diekresikan melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus ginjal. Ekresi mayoritas dalam bentuk utuh dan kurang dari 15% ekresi dalam bentuk metabolit, yaitu 9-karboksimetosimetilguanin, dan waktu paruh eliminasi aciclovir adalah 2,5-3,3 jam pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Berikutnya itu metabolisme. Aciclovir sebagian kecil dimetabolisme di hati. Selain itu, aciclovir juga dikonversi menjadi aciclovir monofosfat oleh enzim timidin kinase yang diproduksi oleh virus. Dosis dan cara pemberian. Untuk anak usia 2 tahun atau lebih diberikan dosis 20 mg kilogram berat badan secara oral 4 kali sehari atau 80 mg per kilogram berat badan per 24 jam selama 5 hari. Untuk pasien imunokompeten adalah 800 mg per oral dengan frekuensi 4-5 kali selama 5-7 hari. Pada wanita hamil, pemberian aciclovir dapat melewati shower plasenta. Untuk anak-anak dengan berat badan lebih dari 40
40 hari diberi dosis dewasa yaitu 800 mg kali 4 hari. 4 kali sehari selama 5 hari. Untuk lesi terbatas pada mukohutan, pemberian asiklovir cukup per orang. Kemudian, nursing consideration. Ada beberapa pertimbangan keperawatan untuk obat asiklovir yaitu yang pertama, terapi asiklovir harus segera dilakukan sesegera mungkin setelah terjadi tanda dan gejala. Kemudian, waspada terhadap pemberian asiklovir kepada pasien yang dehidrasi, memiliki penyakit ginjal, yang pernah mengkonsumsi obat nefrotoksik, gangguan neurologis, serta kelainan elektrolit, disfungsi hati, dan hipoksia, karena dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan ginjal, dapat mengakibatkan perubahan ensefalopati. Kemudian saat pasien menerima asiklovir, pastikan pasien cukup terhidrasi sebelum obat diberikan untuk mengurangi resiko kerusakan pada ginjal. Dalam indeks keamanan kehamilan. Dalam indeks keamanan kehamilan, obat asiklovir masuk ke dalam kategori B yang dapat diartikan obat asiklovir masuk ke dalam kategori tidak berisiko pada beberapa penelitian. Special precaution. Asiklovir merupakan obat yang digunakan khusus untuk pencegahan virus herpes. Obat ini aman digunakan. Selalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan obat. Simpan obat asiklovir di tempat yang kering pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung. Hindari mengonsumsi obat atau tidak suplemen lain tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Untuk penggunaan asiklovir topikal, gunakan kapas atau sarung tangan karet sekali pakai agar virus tidak menyebar ke bagian tubuh lain atau menular ke orang lain. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada saat pengerjaan presentasi ini. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.